Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala tawallat anni dunya wa qultu dhata yadi faqala alaihi salam fa ayna anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiq wa biha yarzuquna qala faqultu wa madha ya Rasulullah qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah mi'atan marratan ma baina tulu'il fajri ila an tusalli subha ta'tika dunya raghibatan saghiratan wa yakhluqullahu azza wa jalla min kulli kalimatin malakan yusabbihallahu ta'ala ila yaumil qiyamah laka thawabatan yusabbihallahu ta'ala ila yaumil qiyamati laka thawabahu. Orang yang betul-betul ingin meraih ridha Allah, betul-betul dia dengan amalan ini, betul-betul dengan wirid tasbih ini, perhatikan, ini pasti bermanfaat insyaallah. Yang susah ekonominya, yang susah rezekinya, baca ini, perhatikan. Diriwayatkan oleh ulama akan hadis bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ada laki-laki datang kepada Nabi, maka sembahnya bertanya ya kepada Nabi, ya Rasulullah, bertanya dia kepada Nabi, apa katanya? Telah berpaling daripadaku dunia dan sedikit mempunyai harta pada tanganku. Dia datang kepada Nabi. Saat itu dia datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, dunia ini kok nggak datang-datang kepadaku? Artinya yaitu kesenangan, harta pun tak datang. Tidak ada rezeki. Tidak ada rezeki. Kok bisa ya Rasulullah? Katanya kan Allah berikan rezeki, tapi tak datang. Dunia, sesuatu apapun yang kita selama ini di dunia, termasuk minuman, termasuk apa, makanan, termasuk rezeki, harta, rezeki, dunia dan harta, nggak datang-datang kepadaku, berpaling semuanya, jauh daripadaku. Apa sebabnya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi jawab. Apa kata Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana engkau daripada salawat malaikat dan tasbih segala makhluk, dan dengan dia diberi rezeki akan mereka itu. Maka katanya, maka bersembah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang demikian itu ya Rasulullah? Nabi menjawab tadi, apa kata Nabi? Kemana engkau berada, malaikat akan berselawat. Kemana engkau berada, tasbih, dengan tasbih makhluk akan datang, segala makhluk akan datang. Dan dengannya tasbih itu, salawat itu, rezeki akan datang. Yang bertanya tadi ini langsung dia jawab, apa itu ya Rasulullah? Kok bisa datang seluruh makhluk, segala makhluk apapun datang kepadanya? Ibaratnya dia duduk manis saja, tapi rezeki datang. Ya, apa itu? Penasaran dia. Apa yang demikian itu ya Rasulullah? Maka katanya Nabi,
Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalannya baca olehmu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali dibaca? 100 kali dia baca. Kapan itu? Pada ketika antara terbit fajar hingga bahwa ia sembahyang subuh, niscaya mendatangi akan dikau oleh dunia, padahal ia tergagah lagi menghinakan akan dirinya dan menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap satu kalimat itu akan malaikat, padahal mengucap tasbih akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat, bagimu pahalanya itu. Paham ini? Paham ini Pak? Saya waktu ngaji ini masih teringat sampai sekarang. Sampai teringat, langsung dicatat. Langsung saya kasih tahu orang. Langsung saya, jadi supaya hafal dia. Jadi teringat. Bila engkau ingin kaya, bila engkau ingin dunia datang kepadamu, hartamu melimpah, baca amalkan ini. Kapan itu? Sebelum subuh. Setelah salat fajar, itu 2 rakaat. Al-Fatihah, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Baca. Kemudian salat sunat fajar itu, kemudian kakinya ini tidak berubah, tetap begitu. Kemudian dia wiridkan baca doa ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Kalau dia baca doa, sempat baca doa ini. Allah datangkan rezekinya, yang jauh jadi dekat, yang tersembunyi menjadi muncul, yang remah, yang samar-samar jadi terang. Dunia akan datang, dunia akan tunduk kepadanya. Malaikat akan bertasbih kepadanya. Dan malaikat itu bukan bertasbih kepadanya, bukan. Artinya malaikat bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Orang yang mengucapkan kalimat ini, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, sampai hari kiamat dia, malaikat itu akan berkata, ya Allah, ampunkan si fulan ya Allah, ampunkan si fulan ya Allah, karena dia membacakan kalimat yang diajarkan oleh Nabi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Dicek nanti dalam kitab Silahul Mu'min, dicek nanti dalam kitab Mujarabat, dicek nanti dalam kitab ilmu dunia, ilmu hikmah. Itu ketika saya lihat, ini banyak rujukannya ini. Berarti ini kuat ini. Amalan para ulama saleh, amalan para kiai-kiai kampung ini. Amalan para pimpinan pesantren ini, dunia datang mereka. Amalan ini aja subhanallah, ringan di lidah Bu, ringan di lidah Pak, enggak berat. Cuman kemauan kita aja. Makanya bila kita sulit untuk membaca ini, cari keutamaannya supaya bangkit semangat untuk membaca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100. Siapkan tasbih. Ini 100. Tapi harus istiqomah. Ya, kata guru saya, selama 40 hari bila dia baca ini, dia akan mendapatkan itu. Walaupun dia dipaksa, walaupun dia diikat sekalipun, dia amalkan ini, rezeki itu datang aja. Jadi magnetnya. Diamalkan selama dia untuk 40 hari, dia akan merasakan itu keutamaan ini. Tapi dengan kaki, dengan tidak berubah. Kalau disebutkan dalam kitab Senjata Mukmin, Silahul Mu'min itu, tidak dengan kaki berubah. Ya, yang terjemahannya tuh ada tuh, tapi ada tahqiqnya, itu disebutkan. Jadi oleh karena itu ini amalan yang sulit hartanya, yang sulit daripada rezeki utangnya, baca ini. Allah ringankan nanti, pasti Pak, saya yakin insyaallah dengan kita amalkan. Mulai sini dapat, nanti coba amalkan, akan merasakan itu nanti kekuatan tasbih, tahmid dan istighfar itu tadi diamalkan supaya kita semakin dekat kepada Allah
Bukan hanya itu, ya Allah, dengan berkat daripada tasbih ini, ya Allah, bukakan pintu rezeki. Yang jauh, ya Allah, dekatkan, ya Allah. Yang masih di dalam ini, ya Allah, keluarkan, ya Allah. Yang tidak nampak, jelaskan, ya Allah. Makanya itu para kiai itu, para ustadz, para muallim, abati, abu-abu yang di pimpinan pesantren, mereka tuh duduk rezeki datang, ada aja yang ngantarin. Karena dia yakin itu, ada saja yang ngantarin. Ada yang ngantari semen, ada yang ngantari ini, ada yang ngantari beras, ada yang Masya Allah. Di situ bisa kita ambil apa ulama ini, apa usahanya, amalan apa yang harusnya. Jadi bila diamalkan dalam kitab Sirus Salikin ini, insya Allah orang itu akan jaya. Ya, semua makhluk akan tunduk kepadanya. Ini disebutkan. Wa kullu wa sabbu sabbil khalaiq, bertasbih semua makhluk itu kepada seorang hamba yang membacakan doa tasbih yang dibacakan tadi. Baik, itu dia. Bukan hanya itu saja rezeki dapat, pahala dapat. Nah, pahala pula dapat lagi. Rezeki dapat, malaikat bertasbih untuknya sampai hari kiamat, pahala berlimpah kepadanya. Berat timbangannya. Ibu sedekah, bapak sedekah, belum tentu berat. Tasbih ringan di lidah, enggak perlu mengeluarkan biaya, tetapi begitu diucapkan dengan ikhlas, maka di situ berat timbangan kita mengucapkan tasbih. Catat itu. Kalau lupa, buat catat, tempelkan di dinding. Ini dia. Ayah tuh amalan kaya. Amalan kaya. Tapi kalau bagi laki-laki, kalau hari Jumat itu ada bacaannya, dia dibacakan supaya kaya dia sampai minggu depan. Dia dibacakan daripada Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian Ayat Kursi, kemudian di salat Nabi, dia bacakan itu setelah salat Jumat, tapi dengan kaki tidak berubah. Dia bacakan, baru dia bacakan setelah itu 70 kali. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubri'u ya mu'idu ya wadudu aghnini bihalalika an haramika an ma'siyati. Dia baca itu 70 kali. InsyaAllah dalam 40 hari, berarti berapa kali Jumat, itu akan datang dunia. Akan berada dunia. Jadi insyaAllah akan hartanya dapat. Utang-utangnya akan dihapuskan. Utang-utang itu akan dilunasi oleh Allah.